Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arindia dengan NIM 1708046024. Di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai jurnal kontrol optimal upaya pengobatan penyakit campak menggunakan model endemi SIR karya Ida Ayu Putu Ari Utari. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut mengenai model penyebaran penyakit campak dan kontrol optimal yang digunakan, sebaiknya kita pelajari dulu apa itu penyakit campak. Campak adalah suatu penyakit akut yang sangat menular yang disebabkan oleh virus campak golongan paramisovirus. Penyakit ini ditandai dengan gejala awal demam, batuk, pilek, dan konjungtivis yang kemudian diikuti dengan bercak kemerahan pada kulit. Di sini ada model matematika penularan penyakit campak. Model matematika yang digunakan untuk menggambarkan penularan penyakit campak adalah model SIR, yang mana terdiri dari 3 variabel, yaitu susceptible, infected, dan recover. Kemudian pada gambar 1 itu adalah gambar diagram kompartimen model endemi SIR. Sini ada keterangan bahwa S itu menunjukkan jumlah individu yang rentan terhadap penyakit campak. I adalah jumlah individu yang terinfeksi penyakit campak. R adalah jumlah individu yang terinfeksi penyakit campak namun telah sembuh karena pengobatan. Theta adalah rate kelahiran rentan. Sigma adalah rate vaksin antara individu rentan dengan individu sembuh. Kemudian beta adalah rate kontak antara individu rentan dengan individu terinfeksi. Alfa adalah rate pengobatan, kemudian gamma adalah rate migrasi, dan mu adalah rate kematian. Nah, berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka dapat diperoleh hubungan SIR yang mana dapat ditulis dalam bentuk sistem persamaan diferensial. Yang pertama ada DSDT, yang mana ini menggambarkan laju perubahan banyaknya individu yang rentan terhadap waktu. Jadi di sini DSDT itu sama dengan 1 dikurangi sigma dikali theta dikurangi beta dikali ST dikali IT dikurangi mu dikali ST. Kemudian ada DIDT, ini menunjukkan laju perubahan banyaknya individu yang terinfeksi terhadap waktu. Sehingga DIDT itu sama dengan beta dikali ST dikali IT dikurangi alfa dikali IT dikurangi mu dikali IT. Kemudian ada DRDT. DRDT itu menunjukkan laju perubahan banyaknya individu yang sembuh terhadap waktu. Yang mana diperoleh sigma dikali theta ditambah alfa dikali IT dikurangi gamma dikali RT dikurangi mu dikali RT. Nah, jika nilai S dan I dan R ditambah di jumlah, maka akan menghasilkan nilai 1 sama dengan 1. Nah, kemudian di sini ada hasil dan pembahasan. Nah, kontrol optimal yang digunakan untuk menekan laju pertambahan jumlah individu yang rentan terhadap penyakit campak. Laju individu rentan terhadap penyakit campak dimodifikasi dengan melibatkan variabel kontrol optimal UT. Secara matematis dapat ditulis DSDT sama dengan 1 dikurangi sigma dikali theta dikurangi beta dikali ST dikali IT dikali 1 dikurangi UT dikurangi mu dikali ST. Kemudian DIDT itu sama dengan beta dikali ST dikali IT dikali 1 dikurangi UT dikurangi alfa dikali IT dikurangi mu dikali IT. Kemudian yang terakhir DRDT itu sama dengan sigma dikali theta ditambah alfa dikali IT dikurangi gamma dikali RT dikurangi mu dikali RT. Nah, koefisien 1 dikurangi UT itu menunjukkan usaha pengontrolan terhadap kemungkinan timbulnya penderita penyakit campak yang baru. Kemudian kontrol UT adalah tingkat efisiensi dari pencegahan yang dilakukan, misal pemberian vaksin terhadap individu rentan terhadap terinfeksi penyakit campak. Kemudian akan dicari bentuk UT itu yang optimal, di mana USTR T kurang dari atau sama dengan 0 dan USTR T kemudian akan dicari bentuk UT yang optimal, di mana USTR T lebih dari sama dengan 0 dan USTR T kurang dari atau sama dengan 1.
Kemudian fungsi tujuan untuk meminimumkan jumlah individu rentan terinfeksi penyakit campak dan memaksimalkan upaya pencegahan kepada individu rentan terinfeksi campak adalah JU sama dengan integral 0 sampai T ST ditambah 1/2 dikali C dikali U kuadrat T dt dengan kendala pada sistem persamaan 2. Kemudian koefisien C sama lebih dari sama dengan 0 adalah koefisien bobot untuk meminimumkan jumlah individu rentan terinfeksi dari pencegahan yang dilakukan. Nilai C merupakan nilai penyeimbang dari kontrol yang dilakukan. Selanjutnya, tentukan nilai Uster sehingga berlaku J Uster sama dengan minimum JU di mana U elemen dari U besar dengan U besar sama dengan UT di mana UT lebih dari atau sama dengan 0 dan UT kurang dari atau sama dengan 1 untuk setiap T elemen dari rentang 0 sampai T. Kemudian dibentuk fungsi Hamilton untuk mendapatkan kontrol optimal, yaitu H sama dengan H ST, IT, RT, UT, lambda 1, lambda 2, lambda 3. Maka H sama dengan ST ditambah 1/2 dikali C dikali U kuadrat T ditambah lambda 1T dikali 1 dikurangi sigma dikali theta dikurangi beta dikali ST dikali IT dikali 1 dikurangi UT dikurangi mu dikali ST ditambah lambda 2T dikali beta dikali ST dikali IT dikali 1 dikurangi UT dikurangi alfa dikali IT dikurangi mu dikali IT ditambah lambda 3T dikali sigma theta ditambah lambda ditambah alfa dikali IT dikurangi gamma dikali RT dikurangi mu dikali RT. Nah, menurut prinsip Pontryagin, fungsi Hamilton mencapai solusi optimal jika terpenuhi yang pertama persamaan state, yang kedua persamaan costate, yang ketiga kondisi stasioner. Yang pertama adalah persamaan state. Persamaan state diperoleh dengan menurunkan fungsi Hamilton H terhadap masing-masing lambda. Maka di sini pada diperoleh do lambda 1 atau turunan parsial dari H terhadap lambda 1 diperoleh 1 dikurangi sigma dikali theta dikurangi beta dikali ST dikali IT ditambah beta dikali ST dikali IT dikali UT dikurangi mu dikali ST. Kemudian yang kedua do lambda 2 atau turunan parsial dari H terhadap lambda 2 itu diperoleh beta dikali ST dikali IT dikurangi beta dikali ST dikali IT dikali UT dikurangi alfa dikali IT dikurangi mu dikali IT. Kemudian do lambda 3 atau turunan parsial dari H terhadap lambda 3 itu sama dengan sigma dikali theta ditambah alfa dikali IT dikurangi gamma dikali RT dikurangi mu dikali RT. Kemudian untuk persamaan costate. Persamaan costate diperoleh dengan menurunkan masing-masing fungsi Hamilton terhadap variabel state. Di sini ada yang pertama negatif do H do S atau negatif turunan parsial dari H terhadap S. Itu sama dengan negatif 1 dikurangi lambda 1T dikali beta dikali IT ditambah lambda 1T dikali beta dikali IT dikali UT dikurangi mu dikali lambda 1T ditambah lambda 2T dikali beta dikali IT dikurangi lambda 2T dikali beta dikali IT dikali UT. Kemudian yang kedua itu negatif do H do I atau negatif turunan parsial dari H terhadap I sama dengan negatif lambda 1T dikali beta dikali ST ditambah lambda 1T
dikali beta dikali ST dikali UT ditambah lambda 2T dikali beta dikali ST dikurangi lambda 2T dikali beta dikali ST dikali UT dikurangi alfa dikali lambda 2T dikurangi mu dikali lambda 2T ditambah alfa dikali lambda 3T. Kemudian yang terakhir negatif DOH DOR atau negatif dari turunan parsial dari H terhadap R. Itu diperoleh negatif gamma dikali lambda 3T dikurangi mu dikali lambda 3T dengan syarat batas lambda 1T sama dengan lambda 2T sama dengan lambda 3T sama dengan 0. Kemudian yang ketiga adalah kondisi stasioner. Kondisi stasioner diperoleh dengan menurunkan fungsi Hamilton H terhadap variabel kontrol UT. Di sini DOH, DOU sama dengan 0. Dari fungsi Hamilton dapat kita turunkan sehingga diperoleh C dikali UT ditambah lambda 1T dikali beta dikali ST dikali IT dikurangi lambda 2T dikali beta dikali ST dikali IT sama dengan 0. Kemudian U bar T sama dengan lambda 2T dikali beta dikali ST dikali IT dikurangi lambda 1T dikali beta dikali ST dikali IT per C. Nah, karena U lebih dari atau sama dengan 0 dan U kurang dari atau kurang dari atau sama dengan 1 diperoleh U star itu terdapat 3 kemungkinan. U star sama dengan 0, U star sama dengan U bar, dan U star sama dengan 1. U star sama dengan 0 jika U bar kurang dari atau sama dengan 0, dan U star sama dengan U bar itu jika U bar lebih dari 0 dan U bar kurang dari 1. Kemudian U star itu sama dengan 1 jika U bar lebih dari atau sama dengan 0. Nah, jadi diperoleh bentuk kontrol optimal U star untuk mengoptimalkan fungsi tujuan yaitu U star sama dengan minimum 1, maksimum 0 maksimum dari 0, U bar atau U star sama dengan minimum dari 1, maksimum dari 0, lambda 2T dikali beta dikali ST dikali IT dikurangi lambda 1T dikali beta dikali ST dikali IT per C. Kemudian di sini untuk memperoleh persamaan yang optimal, maka persamaan set optimal itu dapat diperoleh dengan mensubstitusikan bentuk kontrol optimal U star ke persamaan state. Maka di sini diperoleh do lambda itu sama dengan 1 dikurangi sigma dikali theta dikurangi beta dikali ST dikali IT ditambah beta dikali ST dikali IT. Nilai U diganti dengan minimum 1, maksimum dari 0, lambda 2T dikali beta dikali ST dikali IT dikurangi lambda 1T dikali beta dikali ST dikali IT per C dikurangi mu dikali S. Kemudian yang kedua ada do lambda 2 itu sama dengan beta dikali ST dikali IT dikurangi beta dikali ST dikali IT dikali minimum dari 1, maksimum dari 0, lambda 2T dikali beta dikali ST dikali IT dikurangi lambda 1T dikali beta dikali ST dikali 1 dikali IT per C dikurangi alfa dikali IT dikurangi mu dikali IT. Kemudian do lambda 3 itu sama dengan sigma dikali theta ditambah alfa dikali IT dikurangi gamma dikali RT dikurangi mu dikali RT. Kemudian untuk persamaan costate optimal itu dapat diperoleh dengan mensubstitusi bentuk kontrol optimal U star ke persamaan costate sehingga diperoleh negatif do S itu sama dengan negatif 1 dikurangi lambda 1T dikali beta dikali IT ditambah lambda 1T dikali beta dikali IT dikali minimum dari 1,
maksimum dari 0, lambda 2T dikali beta dikali ST dikali IT dikurangi lambda 1T dikali beta dikali ST dikali IT per C dikurangi mu dikali lambda 1T ditambah lambda 2T dikali beta dikali IT dikurangi lambda 2T dikali beta dikali IT ditambah minimum dari 1, maksimum dari 0, 2 lambda 2T dikali beta dikali ST dikali IT dikurangi lambda 1T dikali beta dikali ST dikali IT per C. Kemudian yang kedua ada negatif 2H 2I. Itu diperoleh sama dengan negatif lambda 1T dikali beta dikali ST ditambah lambda 1T dikali beta dikali ST dikali minimum dari 1, maksimum dari 0, lambda 2T dikali beta dikali ST dikali IT dikurangi lambda 1T dikali beta dikali ST dikali IT dibagi C. Kemudian ditambah lambda 2T dikali beta dikali ST dikurangi lambda 2T dikali beta dikali ST dikali minimum dari 1, maksimum dari 0, lambda 2T dikali beta dikali ST dikali IT dikurangi lambda 1T dikali beta dikali ST dikali IT per C dikurangi alfa dikali lambda 2T dikurangi mu dikali lambda 2T ditambah alfa dikali lambda 3T. Dan yang terakhir dan negatif 2H 2R itu sama dengan negatif gamma dikali lambda 3T dikurangi mu dikali lambda 3T. Nah, kesimpulannya pada pembahasan ini telah diaplikasikan teori kontrol optimal pada model endemi SIR penyakit campak untuk menentukan bentuk kontrol yang optimal yang dapat menekan laju pertambahan jumlah individu rentan terinfeksi penyakit campak. Bentuk kontrol optimal yang diperoleh sebagai berikut. Uster sama dengan minimum dari 1, maksimum dari 0, Uber atau Uster itu sama dengan minimum dari 1, maksimum dari 0, lambda 2T dikali beta dikali ST dikali IT dikurangi lambda 1T dikali beta dikali ST dikali IT per C. Dari bentuk persamaan di atas bahwa kontrol optimal yang diperoleh bergantung pada beberapa parameter, diantaranya parameter rata-rata pencegahan penyakit campak, jumlah individu rentan terinfeksi, individu terinfeksi penyakit campak, serta nilai bobot. Jika jumlah individu rentan terinfeksi campak cukup besar, maka diperlukan usaha yang cukup besar untuk mengoptimalkan usaha pencegahan penyakit campak. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.